terjemahan yang lebih tepat adalah from house to house. From house to house. Ya. Nah, kalau kita bicara dari rumah ke rumah, house itu mengacu juga kepada family. From family to family. Karena rumah itu bukan hanya mengacu kepada gedungnya, tetapi juga mengacu kepada keluarga yang tinggal di rumah itu. Ya, ini seperti bahasa Mandarin. Mandarin adalah cia, rumah. Tetapi cia itu juga mengacu kepada family, kepada keluarga. Ya, kalau dalam bahasa Mandarin adalah ai cia ai hu. Jadi from house to house. Nah, Indonesianya adalah bergilir, tapi sebetulnya itu adalah dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu family kepada satu family. Nah, karena kalau satu rumah hanya satu orang yang beroleh selamat, maka bagaimana mungkin di rumah itu mereka ada pemecah roti bersama, lalu makan bersama, lalu sambil memuji Allah? Tidak mungkin. Yang jelas, satu rumah itu mengacu kepada satu keluarga. Seisi rumah mereka, satu keluarga mereka. Mereka berhimpun bersama, mereka memecahkan roti bersama, mereka berdoa, mereka makan bersama sambil memuji Allah. Nah, melalui keluarga-keluarga demikian inilah, maka apa yang terjadi? Mereka disukai semua orang. Siapa mereka? Mereka ini adalah family itu. Mereka adalah di rumah itu disukai semua orang. Mengapa disukai? Karena ada ekspresi dan wakil kuasa Allah. Begitu ada ekspresi dan wakil kuasa Allah, maka terjadilah perkembangbiakan. Terjadilah jumlah mereka bertambah, yaitu jumlah orang-orang yang diselamatkan. Anda melihat korelasi dari Kejadian dengan Kisah Para Rasul. Di kitab Kejadian, Allah ingin melalui keluarga mereka mengembangbiakan ekspresi Allah, mengembangbiakan kuasa Allah. Ternyata terjadi di kehidupan gereja pertama. Mereka dari keluarga demi keluarga, mereka mengekspresikan Allah, mereka berkuasa bagi Allah. Maka orang-orang di sekitar mereka terpikat, tertarik. Wow, di sana ada ekspresi Allah, di sana ada wakil kuasa Allah. Maka akhirnya mereka mau datang, lalu akhirnya mereka mau percaya Tuhan. Mereka akhirnya diselamatkan. Maka terjadi pertambahan jumlah. Ini yang disebut bertambah banyak dan penuhilah bumi. Jadi tidak ada kaitan dengan KB atau tidak KB. Karena Alkitab adalah buku pewahyuan. Karena itu kita harus melihatnya dari sudut pewahyuan. Allah sungguh ingin semua orang dosa beroleh selamat. Tuhan jelas berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Ini artinya Allah ingin seluruh bangsa, seluruh manusia bisa dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, dan itu melalui sarana keluarga. Jadi di zaman Perjanjian Baru, Allah juga memakai keluarga demi keluarga untuk mengembangbiakan kerajaan Allah, mengembangbiakan ekspresi Allah dan wakil kuasa bagi Allah. Bapak Ibu sekalian, saya sangat yakin di zaman itu di Yerusalem, banyak keluarga salut terhadap orang-orang yang percaya Tuhan ini. Mereka berpikir, baik, di keluarga ini tidak ada bunyi percecokan, tidak ada suara pertengkaran. Yang ada adalah suara haleluya, puji Tuhan, ada nyanyian, ada doa, ada sukacita, makan bersama. Kok beda dengan keluarga kami? Di keluarga kami sebentar cek and cok, cek cok. Di keluarga kami sebentar ada piang. Ternyata ada piring terbang, bang. Tiba-tiba ada suara teriak-teriak.
Saya tidak tahu apakah itu keluarga Anda atau bukan. Ya, tapi saya ingin setiap keluarga yang ada dalam suara puji-pujian, ada suara berdoa, amin, ada suara sukacita. Wah, kalau semua keluarga demikian, haleluya, banyak keluarga akan terpikat, seperti hidup tadi ya. Banyak keluarga akan tertarik, serindu. Saya ingin seperti keluarga ini. Jujur, Bapak Ibu sekalian, justru di masa pandemi, bukan makin akurnya suami istri, tetapi justru di masa pandemi jumlah perceraian makin meningkat. Yang lucu dan unik itu terjadi di Wuhan, di China. Nah, kalau kita tahu Wuhan itu adalah asal mula munculnya pandemi yang akhirnya melebar ke seluruh dunia. Nah, ketika Wuhan itu di lockdown, ternyata data berbicara. Setelah di lockdown beberapa lama, perceraian makin tinggi. Kalau tidak di lockdown, tetap ada perceraian, tapi tidak setinggi itu. Tetapi kenapa di lockdown makin tinggi perceraiannya? Kan aneh ya. Tapi aneh tapi nyata. Apa logikanya? Karena sebelum di lockdown, suami istri jarang ketemu. Pagi bekerja, malam pulang, ketemu sebentar, pagi lagi. Tapi begitu di lockdown, pagi, siang, sore, malam, itu aja yang dilihat. Dan itu berhari-hari, berbulan-bulan. Saya lihat kamu lihat saya. Akhirnya Tom and Jerry muncul. Padahal sebelumnya adalah Romeo and Juliet. Sebelumnya Romeo and Juliet. Tapi setelah di lockdown, setiap hari jadinya Tom and Jerry. Saya pernah ketemu satu pasang suami istri yang bertengkar kemudian bercerai. Dia berkata kepada saya, "Wah, saudara Estu, dulu waktu saya masih pacaran, saya masih baru nikah, saya itu dipanggil pasangan saya, honey." Bagus dong. Honey itu madu ya, manis. Tapi sekarang saudara Estu, tahu nggak saya dipanggil apa? Ya saya mana tahu kamu dipanggil apa ya. Lalu dia mengaku, sekarang saya dipanggil pasangan saya setan. Hani jadi setan. Dan saya duga mungkin dia panggil pasangannya iblis, jadi cocok. Ya. Padahal mereka menikah itu tidak ada dipaksa-paksa nikah. Jatuh cinta sendiri, saling mengasihi, Romeo and Juliet. Nah, tetapi apa nyatanya? Hanya cukup 3 tahun, satu panggilannya setan, mungkin satu panggilannya iblis. Ini bukan cerita karangan, ini fakta. Begitu di lockdown, peningkatan perceraian itu semakin tinggi. Artinya, berkeluarga mencapai keharmonisan, mencapai bahagia, itu kebanyakan hanyalah impian bagi kebanyakan keluarga. Namun kita adalah anak-anak Tuhan. Seharusnya kita sebagai keluarga-keluarga anak-anak Tuhan adalah keluarga yang mengekspresikan Allah. Keluarga yang dimana Allah bisa berotoritas. Sehingga melalui keluarga-keluarga kita banyak keluarga-keluarga terpikat. Bukan terpikat karena kita, tapi terpikat terhadap Allah yang kita ekspresikan. Terpikat terhadap Allah yang hidup, yang kita percaya dan yang kita sembah. Tetapi untuk menjadi keluarga seperti ini perlu ada jerih lelah, perlu ada harga yang kita bayar. Kalau kita tidak belajar, ya tidak ada. Saya sering berkata, sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan itu tidak pernah ada salahnya di awal. Tidak ada pernikahan yang salah. Tetapi yang banyak adalah salah mengelola, salah memanagenya. Nah, kalau kita belajar mengelola dengan benar, maka keluarga kita akan Tuhan pakai.
Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini saya akan memberi beberapa tips bagaimana mengelola dengan benar. Saya masih belajar, saya belum lulus. Nah, semoga proses saya belajar bisa berguna bagi setiap Bapak Ibu yang ada di sini, ya. Baik, sekarang kita lihat beberapa contoh Alkitab. Ya, saya simpulkan dulu, ya. Sebetulnya ini tipsnya, ya. Bagaimana kita berkeluarga menurut visi keluarga. Pertama-tama adalah menyangkal diri. Ini harga yang mahal yang harus dibayar. Maka tidak ada yang amin, toh. Apa yang pertama? Menyangkal diri. Agak kuat bacanya. Karena kalau nggak kuat, pulang dari tempat ini lupa, ya. Menyangkal diri. Apa itu diri? Ego. Sebetulnya semua persoalan karena ego masing-masing yang berbicara. Tuhan berkata, kalau kau ikut aku, hal yang pertama, menyangkal ego, memikul salib, mengikuti aku. Nah, ini juga tips berkeluarga, menyangkal ego. Kalau semua ego yang dipertahankan, tidak ada titik temu. Ambil contoh, ya. Kalau saya di sini menulis angka 6, ya. Begini, ya. Kalau saya tulis angka 6 di sini. Ini dibayangkan saja, ya. Angka 6. Oke. Kalau kamu di sini bacanya angka berapa? 6. Ya. Kalau kamu di sini bacanya angka berapa? 9. 6 betul nggak? Betul. 9 betul. Tapi 6 sama dengan 9. Tidak. Kok tidak? Gimana tadi betul? Kok jadi salah? Nah, itulah pertengkaran. Betul, ya? Suami bilang, saya betul. Ya memang betul. Menurut Anda. Istri juga bilang, saya betul. Ya betul menurut Anda. Anak bilang, aku juga betul. Ya betul menurut kamu. Tapi ketika diketemukan, temukan gak sama. Ini prinsip dari begitu banyak persoalan rumah tangga. Kalau anak dengan orang tua otot-ototan, orang tua duduk berdiri di sudutnya, ya benar. Tapi anak berdiri di sudutnya, anak itu juga benar. Lalu benar ketemu benar jadinya apa? Bertengkar. Jadi yang penting apa? Menyangkal diri. Belajar menyangkal diri. Jadi di dalam keluarga itu tidak berlaku orang Barat itu suka be yourself. Saya sebelum datang ke Kalimantan, saya baru pulang dari Amerika. Jadi tanggal 12 saya tiba di Jakarta dari Amerika. Tanggal 13 saya sudah ke Tarakan. Lalu dari Tarakan saya ke Malinau, pulang ke Tarakan lagi. Nah, hari ini saya ke Tanjung Selor, besok kembali ke Tarakan, lusa kembali ke Jakarta. Nah, di Amerika orang paling banyak sering ngomong, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Tapi di dalam keluarga itu tidak berlaku. Kalau semua orang jadi diri sendiri, ya pasti tidak ada titik temu. Karena itu, harga yang harus dibayar pertama, menyangkal ego, menyangkal diri. Bukan kamu yang benar, bukan aku yang benar, tetapi yang benar datang bersama ke hadapan Tuhan. Amin. Itu ya. Nah, jadi kalau di sini ada angka 6, kamu bukan lihatnya dari sana, bukan lihatnya dari situ, tapi kamu terbang ke atas. Kamu lihat ke bawah, semua orang akan benar melihat apa angka itu. Benar tidak? Ya. Karena itu kalau lihat dari atas perlu pakai apa? Drone. Drone. Tidak tahu. Drone, ya. Lihat dari atas, dari drone. Lihat ke bawah. Anda akan tahu dengan jelas. Nah, karena itu bukan aku, tetapi datang bersama Tuhan. Di dalam Tuhan kita melihat banyak urusan itu jadi terang. Amin. Ini pengelolaan pertama yang paling baik. Oke, kedua, memikul
salib, memikul salib. Yang ketiga, hidupkan Kristus. Yang keempat, ekspresikan Allah. Mari kita baca Filipi pasal 1 ayat 20b dan 21. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu di dalam kita berkeluarga, membangun keluarga, bukan aku yang hidup, melainkan Kristus. Ketika kita memperhidupkan Kristus, mengekspresikan Allah, karena kita mau belajar menyangkal ego, memikul salib, Kristus menggantikan kita, maka keluarga kita akan penuh dengan ekspresi Allah. Baik, kita lihat. Nah, karena itu kita perlu berhati-hati dalam hal kecil ya. Bicara sesuai dengan roh, perilaku menurut roh. Kadang-kadang kita dalam urusan kecil, kita mengikuti kedandikan kita, mengikuti ego kita. Seperti tadi, be yourself, ya betul aku. Seperti yang sepokoknya apa yang aku suka, apa yang aku senang, apa yang aku anggap benar. Tapi mari kita belajar dari hal-hal yang paling kecil. Berbicara misalkan perilaku kita, semuanya belajar menyangkal diri, memikul salib, mengekspresikan Allah atau memperhidupkan Kristus. Ya, baik. Sekarang kita lihat beberapa contoh. Ini saya agak cepat saja ya. Kita lihat Adam dan Hawa ya. Oke. Adam dan Hawa, mereka setelah jatuh dalam dosa, saya yakin mereka menyampaikan firman keselamatan kepada keturunan yang berikutnya. Sehingga Kain dan Habel memiliki konsep untuk memberi persembahan kepada Allah. Tetapi Habel, dia karena iman mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik. Mengapa Habel bisa memiliki konsep mempersembahkan korban kepada Allah? Adalah karena Adam dan Hawa bercerita kepada anak-anaknya mengenai keselamatan yang mereka terima dari Allah. Tetapi Kain melihatnya dari sudut yang lain, sehingga dia berpikir asal saya memberi persembahan sudah cukup. Tetapi Habel mendengar lebih teliti lagi. Habel mendengar sehingga dia mengambil sebuah prinsip. Ternyata Allah tidak berkenan atas usaha manusia yang dengan memakai daun kering sebagai cawat. Allah menggantinya dengan pakaian dari binatang. Sehingga Habel mengenal bahwa cara penyelamatan Allah adalah melalui penebusan, melalui ada darah yang ditumpahkan, ada hewan yang tersembelih. Karena itu Habel memilih jalan menjadi gembala domba supaya dia bisa mempersembahkan korban kepada Allah untuk diperkenan oleh Allah. Nah, pemikiran itu pasti berasal dari orang tuanya yang menyampaikan mengenai keselamatan yang mereka terima dari Allah. Kemudian kita lihat Nuh. Dia mewarisi jalan keselamatan Adam, dia mewarisi jalan persembahan Habel, dan dia mewarisi jalan menyeru nama Tuhan dari Enos, dan dia terakhir mewarisi jalan Henokh yang berjalan bersama Allah. Kita melihat Nuh adalah orang yang berjalan bersama Allah, dan dia juga bekerja bersama Allah, sehingga dia membangun bangsa. Tetapi ini tidak secara instan terjadi begitu saja. Kita harus lihat ada generasi turun-menurun. Setelah Habel, kemudian generasi ketiga adalah Enos, di mana mulai dari generasi Enos orang memanggil nama Tuhan. Kemudian muncul Henokh bergaul bersama Allah,
berjalan bersama Allah selama 300 tahun. Dan Henokh akhirnya terangkat. Nah, generasi turun-temurun inilah yang kemudian dipelajari oleh Nuh. Sehingga Nuh mewarisi semua itu dan dia membawanya lebih maju, yaitu membangun bangsa, bekerja bersama Allah. Karena itu di sini kita bisa melihat pengaruh keluarga itu sangat penting, di mana melalui keluarga demi keluarga muncul orang-orang yang bisa memahami isi hati Allah, kemudian melanjutkannya, maka Allah bisa mendapatkan orang-orang yang boleh Tuhan pakai bagi kepentingan Allah. Ya, baik, karena waktu saya percepat saja. Kita lihat juga Musa, ya. Musa dia bisa memiliki pemikiran saleh, konsep bahwa ia perlu menyelamatkan Bani Israel karena Musa sempat diambil lagi dan dikembalikan kepada ibunya. Dan ibu Musa selalu memberi pemikiran, walaupun Musa sangat kecil, tapi Musa tahu dia bukan bagian dari Mesir, dia adalah bagian dari umat Allah. Kemudian kita melihat Yosua dan Kaleb, ini adalah orang-orang yang lebih muda. Nah, generasi yang kedua, ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru sangat memperhatikan bagaimana kita menjadi orang tua, merawat, mengasuh anak dengan ajaran Tuhan. Jangan menyakiti hati mereka, jangan membuat mereka tawar hati atau kehilangan tekad. Dan orang tua harus mengangkat diri tidak sembarangan. Ini adalah pengajaran yang ada di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, ayat-ayat yang berbicara terhadap anak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara untuk orang tua, lebih banyak yang mana? Ternyata yang lebih banyak adalah untuk orang tua. Karena itu para orang tua, mohon maaf, kadang-kadang perlu terang firman Tuhan untuk banyak belajar. Karena bagaimana orang tua, bagaimana pula anak itu. Karena itu kita mau menjadi berkat bagi anak-anak kita perlu belajar banyak melalui terang firman Tuhan, mengelola keluarga kita, sehingga berkat itu mengalir bagi keturunan kita dan bagi keluarga kita. Nah, baik. Kemudian kita melihat contoh Timotius. Ya, tadi sore saya bicara dengan anak-anak ini dengan contoh Timotius. Timotius bisa mendapatkan iman karena ada iman dari neneknya yang bernama Lois, kemudian ibunya adalah Eunike, baru ke Timotius. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan penaburan. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan